Yeah, had some decent games and feel a lot more settled. So yeah. Mesti ada transfer knowledge, ya kita coba mencari dua pelatih lokal yang terbaik yang memang bisa nanti menyatu dengan tim. Anak Indonesia akan nyaman bermain dengan cara Indonesia. Orang Belanda akan nyaman main dengan cara Belanda. Berita utama sepak bola hari ini. Laga panas Vietnam versus Malaysia. FAM resmi rapat besar-besaran dan lawan amukan TMJ. Fakta pahit Elkan Begot menit bermain di timnas lampaui catatan di klub. Update perkembangan Marcelino Ferdinand yang absen di timnas Indonesia. John Hertman puji fondasi timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Laga panas Vietnam versus Malaysia. FAM resmi rapat besar-besaran dan lawan amukan TMJ. Tidak berlaku ini satu kejadian amat memalukan, Tuan Pengerusi. With the greatest of respect, I think ini kita dari sana dan sini kita semua setuju. Football, sports is apolitical. Timnas Indonesia baru saja menuntaskan 2 laga penting di FIFA Matchday atau FIFA Series 2026 dengan di laga perdana menghadapi Saint Kitts and Nevis dengan kemenangan telak 4-0, serta kemarin malam menghadapi tim tangguh Bulgaria di partai final FIFA Series 2026 yang cukup panas dan tensi tinggi pertandingan, dengan timnas Indonesia berakhir menjadi runner-up. Jika sebelumnya laga timnas Indonesia dapat nyinyiran dari publik Malaysia, kini sorotan tajam justru datang dari laga tadi malam, yakni laga penutup Malaysia versus Vietnam. Seperti yang kita ketahui, kualifikasi Piala Asia 2027 antara Vietnam versus Malaysia terjadi tepat pada malam hari ini. Perebutan juara grup memang sejatinya sudah diketahui siapa yang akan menempati posisi puncak, ya Malaysia. Tapi itu dulu, sejak kasus pemain palsu Malaysia yang luar biasa mencoreng persepak bolaan ASEAN terbukti benar adanya pemalsuan dokumen dan terbukti mulai dari bukti nyata dari FIFA hingga keputusan final dari Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, semua angka yang diperoleh skuad Harimau Malaya sirna. Sehingga sejak saat itu, posisi pemuncak klasemen jatuh kepada Vietnam yang sebelumnya menjadi korban lumbung gol dari skuad Harimau Malaya. Terkait dengan laga tadi malam antara Malaysia versus Vietnam, ledakan emosi pecah bahkan sebelum peluit akhir benar-benar terasa. Malam yang seharusnya jadi penutup, justru berubah menjadi simbol runtuhnya harga diri satu negara sepak bola. Di Stadion Tien Trung, timnas Vietnam dan timnas Malaysia bertarung habis-habisan dalam laga terakhir kualifikasi Piala Asia 2027, tetapi satu kenyataan sudah tak bisa diubah sejak jauh hari. Apapun yang terjadi di lapangan, sekeras apapun Malaysia menggempur, sebanyak apapun gol yang mereka ciptakan, jalan menuju putaran final sudah tertutup rapat akibat keputusan meja hijau yang mengguncang Asia. Atmosfer pertandingan terasa aneh sejak awal, bukan karena tensi rendah, justru sebaliknya, tensinya meledak-ledak seperti final, tetapi tanpa arti bagi nasib Malaysia. Setiap serangan, setiap duel, setiap teriakan dari bangku cadangan terasa seperti perlawanan terhadap sesuatu yang lebih besar dari sekadar lawan di lapangan, yaitu keputusan disiplin AFC yang telah lebih dulu menghukum Harimau Malaya sebelum bola digulirkan. Pemain Malaysia bermain seperti tim yang ingin membuktikan dunia salah, sementara Vietnam tampil dengan ketenangan dingin, seolah mereka tahu tiket itu sudah berada di genggaman bahkan sebelum laga ini dimulai. Dan memang, realitasnya tak bisa dibantah. Keputusan AFC yang mengubah 2 kemenangan Malaysia menjadi kekalahan otomatis telah mengubur harapan mereka sejak pertengahan Maret. 2 laga, termasuk kemenangan telak atas Vietnam di masa lalu, resmi diputar balik menjadi kekalahan 3 gol tanpa balas akibat pelanggaran regulasi pemain. Keputusan itu bukan hanya memotong poin tetapi juga langsung mengangkat Vietnam ke puncak klasemen dan mengunci tiket mereka ke Piala Asia 2027 tanpa perlu menunggu hasil laga terakhir ini. Di atas lapangan, Malaysia benar-benar terlihat jungkir balik, bermain dengan intensitas yang nyaris putus asa. Mereka menekan tinggi, menyerang tanpa henti, mencoba menciptakan momen, tetapi semua itu terasa seperti usaha melawan bayangan sendiri. Karena kenyataannya sederhana dan brutal, bahkan jika mereka mencetak gol tanpa henti malam ini, bahkan jika mereka membalikan segala kemungkinan, hasil tersebut tidak akan mengubah keputusan yang sudah diketuk oleh federasi dan badan disiplin internasional. Semua berakar dari satu skandal besar yang kini dikenal sebagai salah satu aib terbesar sepak bola Asia Tenggara.
Kasus 7 pemain naturalisasi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan dugaan pemalsuan dokumen garis keturunan menjadi titik awal kehancuran ini. FIFA menemukan bahwa dokumen yang diajukan oleh Football Association of Malaysia tidak valid, termasuk klaim asal-usul keluarga pemain yang ternyata tidak sesuai fakta. 7 pemain itu pun dijatuhi larangan bermain, sementara federasi dihantam denda dan sanksi berat yang kemudian diperkuat oleh AFC. Lebih parah lagi, kemenangan yang dulu dirayakan sebagai kebangkitan Malaysia, termasuk kemenangan besar atas Vietnam, berubah menjadi noda. Dari euforia menjadi aib, dari kebanggaan menjadi bahan kritik publik. Bahkan di dalam negeri Malaysia sendiri, kasus ini disebut sebagai memalukan secara nasional dan mengguncang kepercayaan terhadap sistem sepak bola mereka. Dan seperti api yang disiram bensin, kekalahan simbolik ini langsung memicu krisis politik di tubuh federasi. FEM kini berada di bawah tekanan luar biasa. Desakan publik, kritik dari mantan pejabat, hingga tekanan internal membuat federasi itu seolah berdiri di ambang kehancuran. Pertanyaan besar menggema, siapa yang bertanggung jawab atas skandal ini? Di tengah kekacauan itu, satu nama besar kembali muncul ke permukaan, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Sang pangeran Johor yang selama ini dikenal sebagai figur kuat di balik kemajuan sepak bola Malaysia, kini digambarkan turun gunung di tengah badai. Sosok yang sebelumnya mendorong program naturalisasi justru kini berada di garis depan perlawanan. Dalam narasi yang berkembang liar, TMJ disebut tidak tinggal diam. Ia dikabarkan siap menantang keputusan ini hingga ke tingkat tertinggi, bahkan membuka kemungkinan membawa kasus ini kembali ke jalur hukum internasional. Bukan hanya kepada AFC, tetapi juga menekan FAM sendiri untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses yang dianggap cacat sejak awal. Ia ingin hasil yang sudah dianulir, yang dianggapnya sebagai bagian dari perjuangan tim, dikaji ulang dan diperjuangkan kembali di meja FIFA. Di tengah pertandingan yang berjalan panas, bayang-bayang konflik ini terasa lebih besar daripada sepak bolanya sendiri. Setiap sentuhan bola Malaysia seperti membawa beban politik, setiap keputusan wasit terasa kecil dibanding keputusan federasi yang telah menghancurkan peluang mereka. Vietnam di sisi lain tampil seperti tim yang telah melewati badai tanpa harus menyentuhnya. Mereka tetap bermain serius, tetap menjaga ritme, tetapi tanpa tekanan besar. Karena mereka tahu bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan, mereka sudah menjadi pemenang dalam pertarungan yang sebenarnya, pertarungan di balik layar. Ketika laga akhirnya berakhir, tidak ada kejutan dalam makna besar kompetisi. Tidak ada perubahan nasib, tidak ada keajaiban. Yang tersisa hanyalah satu kenyataan pahit. Ini bukan sekadar pertandingan yang kalah atau menang, ini adalah akhir dari perjalanan yang dihancurkan oleh kesalahan sendiri. Dan bagi Malaysia, malam ini bukan tentang hasil di papan skor, melainkan tentang bagaimana satu skandal mampu meruntuhkan mimpi, mengguncang federasi, menyeret nama besar, dan meninggalkan luka panjang dalam sejarah sepak bola mereka. Fakta pahit Elkan Begot menit bermain di timnas lampaui catatan di klub. Fakta pahit harus diterima oleh Elkan Begot di tengah upayanya menjaga konsistensi karier setelah catatan menit bermainnya bersama timnas Indonesia justru melampaui kontribusinya di level klub sepanjang musim ini. Beck, yang kini terdaftar sebagai pemain Ipswich Town tersebut, mencatatkan waktu bermain yang cukup signifikan dalam ajang FIFA Series 2026. Sebuah kondisi yang berbanding terbalik dengan situasinya di kompetisi klub. Dalam 2 pertandingan bersama timnas Indonesia, Begot berhasil mengumpulkan total 96 menit bermain, angka yang bahkan melampaui total menit bermainnya bersama Ipswich Town selama musim 2025 hingga 2026 berlangsung. Di level klub, kontribusi Begot terbilang sangat terbatas, di mana ia hanya mencatatkan 74 menit bermain yang seluruhnya diperoleh dari 2 pertandingan di ajang Piala FA saat menghadapi Blackpool dan Wrexham. Minimnya kesempatan bermain ini menunjukkan bahwa peran Begot di Ipswich masih sebatas pelapis, sehingga ia belum mendapatkan kepercayaan penuh untuk tampil secara reguler di kompetisi utama. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemain yang sedang berusaha menjaga performa dan meningkatkan level permainannya agar tetap kompetitif. Sementara itu, di ajang FIFA Series 2026, Begot justru mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari tim pelatih timnas Indonesia. Ia tampil sebagai starter saat menghadapi Saint Kitts and Nevis dan bermain selama 65 menit dalam pertandingan tersebut. Penampilannya kemudian berlanjut di laga final saat menghadapi Bulgaria, di mana ia masuk sebagai pemain pengganti sejak menit ke-59 dan bertahan hingga akhir pertandingan. Dalam laga tersebut, ia mencatatkan sekitar 31 menit bermain, sehingga jika digabungkan dengan pertandingan sebelumnya, total waktu bermainnya mencapai 96 menit bersama tim nasional.
Catatan ini menjadi hal yang cukup positif bagi Begot, mengingat ia sempat absen cukup lama dari skuad Timnas Indonesia. Kesempatan bermain yang ia dapatkan di ajang internasional memberikan ruang bagi dirinya untuk kembali menemukan ritme permainan serta meningkatkan kepercayaan diri. Di tengah keterbatasan menit bermain di klub, kehadiran di tim nasional menjadi peluang penting untuk tetap menjaga performa dan menunjukkan kualitasnya sebagai bek tengah yang memiliki potensi besar. Sepanjang musim ini, Begot memang tidak dipinjamkan ke klub lain seperti yang terjadi pada periode sebelumnya. Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, memilih untuk mempertahankannya sebagai bagian dari skuad utama, meskipun lebih sering berada di bangku cadangan. Dalam kompetisi divisi Championship, ia kerap masuk dalam daftar pemain, namun belum mendapatkan kesempatan untuk tampil secara reguler di lapangan. Situasi ini menunjukkan bahwa persaingan di lini belakang Ipswich cukup ketat, sehingga Begot harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan tempat utama. Dalam laporan media setempat, dijelaskan bahwa peluang Begot untuk tampil sebenarnya sempat terbuka. Manajer Kieran McKenna dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Millwall menjelaskan bahwa Begot hampir mendapatkan kesempatan menjadi starter, terutama karena salah satu bek utama, Jacob Greaves, tidak mengikuti sesi latihan sepanjang pekan akibat mengalami benturan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa Begot berada dalam radar pelatih dan siap dimainkan kapan saja jika dibutuhkan, meskipun hingga saat ini kesempatan tersebut belum benar-benar terrealisasi secara konsisten. Penampilan bersama Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan karier Begot. Pengalaman bertanding di level internasional memberikan nilai tambah yang tidak hanya meningkatkan kualitas individu, tetapi juga memperkaya pemahaman taktik dan mental bertanding. Hal ini bisa menjadi modal penting saat ia kembali ke klub untuk menghadapi sisa musim yang masih menyisakan sejumlah pertandingan krusial. Ipswich Town sendiri saat ini berada di posisi 3 klasemen divisi Championship dengan koleksi 69 poin dan masih memiliki 8 pertandingan tersisa dalam perebutan posisi akhir klasemen. Dengan situasi tersebut, peluang bagi Begot untuk mendapatkan menit bermain masih terbuka, terutama jika ia mampu menunjukkan performa yang meyakinkan dalam sesi latihan maupun ketika dipercaya tampil. Konsistensi dan kesiapan menjadi kunci utama bagi dirinya untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada. Kondisi yang dialami Elkan Begot ini menjadi gambaran nyata tentang dinamika karier seorang pemain profesional, di mana kesempatan bermain tidak selalu datang secara konsisten di level klub, namun bisa terbuka di panggung internasional. Dengan kerja keras dan dedikasi yang terus dijaga, peluang untuk kembali mendapatkan tempat utama tetap terbuka. Situasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap menit bermain, baik di klub maupun tim nasional, memiliki peran penting dalam membentuk perjalanan karier seorang pemain menuju level yang lebih tinggi. Update perkembangan Marcelino Ferdinand yang absen di Timnas Indonesia. Perkembangan terbaru datang dari Marcelino Ferdinand yang harus absen membela Timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series 2026, sebuah kondisi yang sempat menjadi perhatian publik sepak bola nasional. Gelandang muda andalan skuad Garuda tersebut kini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah sebelumnya mengalami cedera hamstring yang cukup serius. Cedera tersebut membuat Marcelino harus menepi dalam waktu yang tidak sebentar. Bahkan tercatat ia absen lebih dari 3 bulan dari aktivitas pertandingan kompetitif. Situasi ini tentu menjadi tantangan besar bagi pemain yang tengah berada dalam fase penting perkembangan kariernya. Marcelino saat ini berstatus sebagai pemain pinjaman dari klub Inggris Oxford United ke klub Slovakia AS Trenčín. Cedera yang dialaminya sempat diumumkan oleh pihak klub pada bulan Desember 2025 yang kemudian berdampak langsung pada minimnya kontribusi Marcelino selama masa peminjaman. Hingga saat ini, ia baru mencatatkan 3 penampilan bersama klub tersebut dengan rincian 2 pertandingan di kompetisi Liga Slovakia dan 1 pertandingan di ajang Piala Domestik. Jumlah tersebut terbilang sangat terbatas, terutama bagi pemain muda yang membutuhkan menit bermain untuk menjaga ritme dan meningkatkan kualitas permainan. Minimnya kesempatan bermain ini membuat Marcelino belum mampu menunjukkan performa maksimal selama musim berjalan. Namun, kabar baik mulai datang setelah ia menyampaikan kondisi terbarunya melalui media sosial. Dalam unggahannya, ia menyatakan bahwa dirinya telah kembali ke lapangan untuk menjalani latihan, sebuah indikasi positif bahwa proses pemulihan berjalan sesuai rencana. Ia mengungkapkan bahwa hari tersebut menjadi momen penting karena akhirnya bisa kembali merasakan atmosfer latihan setelah melewati masa pemulihan yang cukup panjang. Setelah pulih dari cedera, Marcelino kini fokus menjalani program latihan untuk mengembalikan kondisi fisik dan kebugarannya. Hal ini menjadi sangat penting mengingat ia telah cukup lama tidak tampil dalam pertandingan.
sehingga membutuhkan waktu untuk kembali mencapai level performa terbaiknya. Menariknya, dalam proses pemulihan ini, Marcelino tidak langsung bergabung dengan klub peminjamnya AS Trenčín, melainkan menjalani sesi latihan bersama klub induknya, Oxford United. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi pemulihan yang lebih terkontrol dan terstruktur. Oxford United yang saat ini berkompetisi di kasta kedua Liga Inggris menjadi tempat yang ideal bagi Marcelino untuk memulihkan kondisi fisiknya. Selain fasilitas yang memadai, ia juga memiliki kedekatan dengan lingkungan klub, termasuk keberadaan rekan setimnya di Timnas Indonesia, All Romani, yang turut memberikan dukungan dalam proses pemulihan tersebut. Kehadiran sosok yang familiar tentu membantu menjaga motivasi dan semangat Marcelino selama menjalani fase penting ini. Langkah menjalani pemulihan bersama klub induk merupakan hal yang cukup umum dalam dunia sepak bola profesional, terutama bagi pemain yang mengalami cedera dalam jangka waktu panjang. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kondisi fisik pemain benar-benar pulih secara maksimal sebelum kembali terjun ke pertandingan kompetitif bersama klub peminjam. Dengan pendekatan ini, risiko cedera kambuhan dapat diminimalisir, sekaligus memberikan waktu yang cukup bagi pemain untuk mengembalikan performa secara bertahap. Kondisi yang dialami Marcelino Ferdinand saat ini menjadi bagian dari dinamika perjalanan karier seorang pemain muda yang sedang berkembang. Cedera memang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam dunia sepak bola. Namun dengan penanganan yang tepat dan mentalitas yang kuat, peluang untuk bangkit tetap terbuka lebar. Proses pemulihan yang sedang dijalani saat ini diharapkan dapat menjadi titik balik bagi Marcelino untuk kembali tampil maksimal, baik di level klub maupun saat kembali mendapat kesempatan membela Timnas Indonesia di masa mendatang. John Hartman puji Fondasi Timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan rangkaian pertandingan di ajang FIFA Series 2026 dengan melakoni 2 laga penting, meskipun pada akhirnya harus puas finish sebagai runner-up dalam turnamen tersebut. Di balik hasil tersebut, muncul fakta menarik terkait sikap pelatih anyar skuad Garuda, John Hartman, yang secara terbuka memberikan pujian terhadap fondasi tim yang telah dibangun oleh pelatih sebelumnya. Momentum ini menjadi sorotan karena menunjukkan adanya kesinambungan dalam proses pembangunan tim nasional, di mana pelatih baru tidak serta-merta menghapus warisan yang telah ada, melainkan melanjutkan dan mengembangkannya ke arah yang lebih baik. Dalam pernyataannya, John Hartman menyampaikan apresiasi tinggi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan FIFA Series 2026, termasuk Erick Thohir, PSSI, FIFA, serta GSI. Ia menilai bahwa turnamen tersebut menjadi ajang penting karena mempertemukan tim-tim dari berbagai konfederasi sehingga memberikan pengalaman berharga bagi para pemain. Ia menjelaskan bahwa dirinya mengucapkan terima kasih kepada Erick Thohir, PSSI, GSI, dan FIFA yang telah mengorganisasi event besar dengan mempertemukan tim dari berbagai konfederasi, sebuah kesempatan yang dinilai sangat penting dalam proses perkembangan tim nasional. Selain itu, Hartman juga menyoroti kualitas fasilitas yang tersedia di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dinilainya sangat mendukung perkembangan pemain. Ia menilai bahwa bermain di stadion tersebut memberikan tantangan tersendiri sekaligus pengalaman yang luar biasa bagi skuadnya. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bagian dari proses yang memang dibutuhkan oleh tim untuk berkembang. Karena menghadapi atmosfer pertandingan yang besar akan membantu meningkatkan mental dan kesiapan pemain dalam menghadapi kompetisi yang lebih tinggi. Lebih jauh, Hartman menunjukkan sikap profesional dengan memberikan penghormatan kepada para pendahulunya yang telah berperan dalam membangun tim nasional Indonesia. Ia secara khusus menyebut nama Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert sebagai sosok penting yang telah meletakkan dasar permainan bagi skuad Garuda. Dalam penjelasannya, ia menyampaikan bahwa fondasi tim nasional saat ini merupakan hasil kerja keras dari kedua pelatih tersebut, sehingga dirinya tidak akan melakukan perubahan secara drastis terhadap struktur yang sudah ada. Hartman menegaskan bahwa fondasi tim nasional sudah terbentuk berkat kontribusi dari pelatih sebelumnya, sehingga fokus utamanya saat ini adalah melakukan pengembangan pada aspek-aspek tertentu yang masih bisa ditingkatkan. Ia menekankan bahwa pendekatan yang diambil bukanlah merombak total, melainkan menyempurnakan sistem yang telah berjalan agar menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan tim saat ini. Dengan cara ini, proses adaptasi pemain terhadap filosofi baru dapat berjalan lebih cepat tanpa harus kehilangan identitas permainan yang sudah terbentuk. Dalam rencana pengembangannya, Hartman memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas transisi permainan, baik saat bertahan maupun menyerang. Ia ingin tim nasional mampu bergerak lebih cepat dalam mengalihkan situasi dari bertahan ke menyerang, sehingga dapat memanfaatkan setiap peluang yang muncul secara maksimal.
Selain itu, ia juga menargetkan organisasi serangan yang lebih rapi dan dinamis, dengan memanfaatkan kekuatan kolektif tim untuk menciptakan peluang gol yang lebih efektif. Di sisi lain, Hartman juga membawa visi permainan yang menekankan agresivitas dan intensitas tinggi. Ia menginginkan para pemain tampil lebih berani dalam menekan pertahanan lawan serta mampu menjaga konsistensi tekanan sepanjang pertandingan. John Hartman bocorkan keunggulan timnas Indonesia di Piala Asia 2027 usai kalah dari Bulgaria. Kekalahan tipis timnas Indonesia dari Bulgaria dalam ajang FIFA Series 2026 justru membuka perspektif baru mengenai potensi besar yang dimiliki skuad Garuda menuju Piala Asia 2027. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 0-1 setelah gol semata wayang Marin Petkov melalui titik penalti pada menit ke-38 menjadi pembeda. Hasil ini membuat Indonesia gagal meraih gelar juara di turnamen tersebut, meskipun sepanjang babak kedua tim tampil cukup agresif dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Upaya untuk menyamakan kedudukan sebenarnya terus dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia, namun penyelesaian akhir belum berpihak kepada tuan rumah. Tendangan oleh Romani serta sundulan Rizky Ridho hanya mampu membentur mistar gawang, sehingga skor tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Meski hasil akhir tidak sesuai harapan, performa yang ditunjukkan tim tetap mendapat perhatian positif, terutama dari pelatih John Hartman yang melihat banyak aspek menjanjikan dari permainan anak asuhnya. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Hartman menegaskan bahwa secara taktik timnya mampu menunjukkan perkembangan signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Ia menjelaskan bahwa kemampuan tim untuk menjalankan instruksi taktik dalam waktu terbatas menjadi indikator penting dari kualitas pemain yang dimiliki. Ia juga menyampaikan bahwa sejak awal menerima pekerjaan ini, dirinya telah mempertimbangkan berbagai opsi di level internasional, namun melihat potensi besar dalam skuad Indonesia yang membuatnya yakin untuk mengambil tantangan tersebut. Lebih lanjut, Hartman mengungkapkan bahwa kesadaran taktik serta kedisiplinan kolektif para pemain akan menjadi faktor kunci atau faktor pembeda bagi timnas Indonesia di Piala Asia 2027 mendatang. Ia menilai bahwa para pemain memiliki kecerdasan bermain yang tinggi, serta menunjukkan perkembangan positif dalam membangun chemistry antara pemain lokal dan diaspora. Menurutnya, kedekatan yang mulai terjalin baik dari sisi taktik maupun budaya menjadi fondasi penting yang dapat membawa tim ke level yang lebih tinggi di kompetisi Asia. Hartman juga menyoroti perannya sebagai pelatih yang tidak hanya bertugas mengatur strategi, tetapi juga menjadi sosok pembimbing bagi para pemain. Ia menjelaskan bahwa dirinya menyadari perbedaan usia dengan sebagian pemain, sehingga dalam beberapa situasi ia akan berperan layaknya figur ayah yang memberikan arahan dan menetapkan standar. Sementara dalam situasi lain ia bisa menjadi sosok kakak atau mentor yang mendampingi perkembangan pemain. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan hubungan yang kuat di dalam tim, sehingga komunikasi dan kepercayaan dapat terjalin dengan baik. Dalam proses membangun tim, Hartman juga menekankan pentingnya peran kepemimpinan di dalam skuad. Ia mengungkapkan bahwa dirinya memiliki kelompok kepemimpinan yang kuat, termasuk kehadiran Steven Vittoria dalam staf yang memiliki pengalaman membawa tim nasional Kanada ke Piala Dunia. Ia menjelaskan bahwa dalam sepak bola modern, pelatih tidak bekerja sendirian, melainkan memberdayakan kelompok pemain untuk mengambil tanggung jawab, terutama dalam situasi sulit di lapangan. Para pemain diharapkan mampu mengendalikan permainan dan menunjukkan karakter kuat ketika menghadapi tekanan. Hartman menegaskan bahwa tugas utama pelatih adalah mendukung, membimbing, dan memberikan kepercayaan kepada tim, sementara pemainlah yang pada akhirnya menentukan jalannya pertandingan di lapangan. Dengan pendekatan ini, ia ingin membangun tim yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga memiliki mentalitas juara dan kemampuan untuk bangkit dalam situasi sulit. Ia juga menambahkan bahwa dirinya akan terus membangun tim berdasarkan fondasi yang telah ada, tanpa mengabaikan kerja keras yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan segala evaluasi yang didapat dari FIFA Series 2026, kekalahan dari Bulgaria justru menjadi pelajaran berharga bagi timnas Indonesia. Proses yang sedang berjalan menunjukkan bahwa tim memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh, terutama dengan kombinasi antara kecerdasan taktik, kedisiplinan, serta kekompakan yang terus dibangun. Jika perkembangan ini terus dijaga dan ditingkatkan, maka peluang bagi skuad Garuda untuk tampil kompetitif di Piala Asia 2027 akan semakin terbuka, menjadikan faktor X yang disebutkan oleh Hartman sebagai kekuatan nyata yang dapat membawa Indonesia bersaing di level tertinggi Asia.
Proses pembelajaran dari kekalahan tersebut juga menjadi bagian penting dalam membentuk karakter tim yang lebih matang dan siap menghadapi tekanan di turnamen besar. Dalam sepak bola modern, hasil bukan satu-satunya indikator keberhasilan, melainkan bagaimana sebuah tim berkembang dari setiap pertandingan yang dijalani. Timnas Indonesia dalam hal ini menunjukkan sinyal positif, terutama dari cara mereka mampu mengimbangi permainan tim yang secara peringkat dan pengalaman berada di atas mereka. Situasi ini memberikan gambaran bahwa kesenjangan kualitas yang selama ini menjadi kendala perlahan mulai tereduksi melalui pendekatan taktik yang lebih terstruktur dan disiplin permainan yang semakin meningkat. Selain itu, kekalahan ini juga menjadi bahan evaluasi penting dalam aspek penyelesaian akhir yang masih menjadi pekerjaan rumah utama bagi tim. Peluang-peluang yang tercipta menunjukkan bahwa skema permainan sudah berjalan dengan baik, namun efektivitas dalam memanfaatkan kesempatan masih perlu ditingkatkan. Dalam kompetisi seperti Piala Asia, setiap peluang memiliki nilai yang sangat krusial, sehingga ketajaman di depan gawang akan menjadi faktor penentu dalam menentukan hasil akhir pertandingan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas finishing menjadi salah satu fokus yang harus segera dibenahi oleh tim pelatih dalam periode persiapan mendatang. Di sisi lain, perkembangan chemistry antara pemain lokal dan diaspora yang mulai terlihat semakin solid menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia. Perpaduan ini tidak hanya memberikan variasi dalam gaya bermain, tetapi juga memperkaya pengalaman tim dalam menghadapi berbagai situasi pertandingan. Dengan komunikasi yang semakin baik dan pemahaman taktik yang terus berkembang, tim memiliki peluang besar untuk tampil lebih padu dan efektif di masa depan. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa proses integrasi yang selama ini dijalankan mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Aspek mentalitas juga menjadi sorotan penting dalam perjalanan tim menuju level yang lebih tinggi. Kemampuan untuk tetap tenang, fokus, dan percaya diri meskipun berada dalam tekanan menjadi kunci dalam menghadapi pertandingan-pertandingan besar. Kekalahan dari Bulgaria dapat menjadi titik balik untuk memperkuat mental bertanding para pemain, sehingga mereka tidak hanya mampu bersaing secara teknis, tetapi juga memiliki ketahanan psikologis yang kuat. Pengalaman menghadapi tim dengan kualitas lebih tinggi akan membantu membentuk karakter tim yang lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Dalam jangka panjang, fondasi yang telah dibangun saat ini menjadi aset berharga yang harus terus dijaga dan dikembangkan. Konsistensi dalam menjalankan program latihan, evaluasi yang berkelanjutan, serta komitmen dari seluruh elemen tim akan menentukan sejauh mana perkembangan yang dapat dicapai. Dukungan dari federasi, staf pelatih, dan para pemain harus berjalan seiring untuk memastikan bahwa setiap proses yang dijalani memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas tim secara keseluruhan. Dengan segala potensi yang dimiliki, Timnas Indonesia kini berada dalam fase transisi yang menjanjikan. Meskipun hasil di FIFA Series 2026 belum sepenuhnya sesuai harapan, arah perkembangan tim menunjukkan progres yang jelas. Jika momentum ini dapat dijaga dengan baik, bukan tidak mungkin skuad Garuda akan tampil sebagai salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan di Piala Asia 2027. Faktor X yang disebutkan oleh John Hartman bukan sekadar wacana, melainkan cerminan dari potensi nyata yang sedang dibangun secara bertahap melalui kerja keras, disiplin, dan visi yang jelas menuju masa depan sepak bola Indonesia yang lebih kompetitif. Lebih dalam lagi, perjalanan ini juga menuntut adanya kesinambungan antara program jangka pendek dan visi jangka panjang yang telah dirancang oleh tim pelatih. Setiap sesi latihan, uji coba, hingga turnamen yang diikuti bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari proses pembentukan identitas permainan yang kuat dan konsisten. Dalam konteks ini, John Hartman dituntut mampu menjaga arah perkembangan tim agar tidak terombang-ambing oleh hasil sesaat, melainkan tetap berpegang pada tujuan utama yang telah ditetapkan. Stabilitas dalam filosofi bermain menjadi hal krusial karena tanpa itu, perkembangan yang telah dicapai bisa dengan mudah terhenti atau bahkan mundur. Selain itu, pengembangan individu pemain juga menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam perjalanan ini. Setiap pemain diharapkan tidak hanya berkembang dalam konteks tim, tetapi juga meningkatkan kualitas personalnya, baik dari segi teknik, fisik, maupun pemahaman taktik. Dengan meningkatnya kualitas individu, secara otomatis kekuatan kolektif tim juga akan terdongkrak. Oleh karena itu, sinergi antara program tim nasional dan perkembangan pemain di level klub menjadi faktor penting yang harus terus dijaga. Pemain yang mendapatkan menit bermain reguler di klub akan memiliki kesiapan yang lebih baik saat dipanggil ke tim nasional. Di tengah proses ini, evaluasi menyeluruh terhadap setiap lini juga menjadi keharusan. Lini pertahanan, lini tengah, hingga lini serang harus dianalisis secara detail untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Dari situ, tim pelatih dapat merancang strategi yang lebih tepat guna memaksimalkan potensi yang ada.
Pendekatan berbasis analisis ini menjadi ciri dari sepak bola modern, di mana setiap keputusan didasarkan pada data dan pengamatan yang mendalam, bukan sekadar intuisi semata. Tidak kalah penting, aspek kedalaman skuad juga harus menjadi perhatian serius. Dalam turnamen panjang seperti Piala Asia, rotasi pemain menjadi hal yang tidak terhindarkan. Cedera, akumulasi kelelahan, hingga faktor non-teknis lainnya bisa memengaruhi ketersediaan pemain. Oleh karena itu, memiliki lapisan pemain dengan kualitas yang relatif merata menjadi keunggulan tersendiri. Hal ini juga berkaitan dengan kebijakan pemanggilan pemain yang harus dilakukan secara selektif dan berkelanjutan, sehingga tim memiliki banyak opsi tanpa mengorbankan kualitas permainan. Dari sisi eksternal, dukungan infrastruktur dan manajemen juga akan sangat menentukan keberhasilan tim. Fasilitas latihan yang memadai, jadwal pertandingan yang terencana, serta dukungan logistik yang optimal akan membantu pemain dan pelatih untuk fokus sepenuhnya pada persiapan dan pertandingan.